Record dulu. Oke rekan-rekan, kali ini melanjutkan pembahasan yang minggu yang lalu ya tentang strategi. Kalau kemarin itu kita bicara gambaran umum strategi ya, strategi di digital marketing. Nah ini kalau lalu kan gambaran strateginya. Ini sudah mulai masuk ke teknis ya, teknis apa sih yang harus dievaluasi ya, yang harus dipetakan lah gitu ya di dalam memulai merancang strategi. Pasti kalau kita belajar strategi apapun ya, strategi bisnis atau di manajemen strategi atau di strategi marketing itu pasti diawali dengan analisis lingkungan kan ya untuk bisa merancang analisis SWOT-nya. Nah, di digital marketing pun sama. Kita awali dengan analisis lingkungan dulu. Nah, lingkungan kalau di strategi marketing itu tidak seperti di apa bukan beda ya, tapi lebih spesifik sebenarnya. Kalau di strategi manajemen, kalau di analisis SWOT itu kan strength and weakness. Strength-nya itu kan strength, weakness, opportunity, and threat maksud saya ya, SWOT-nya itu. Jadi ada dua lingkungan di situ yang dianalisis internal dan eksternal. Internal itu terdiri dari strength and weakness ya, kelemahan dan kekuatan, kekuatan dan kelemahan, strength kekuatan, weaknessnya kelemahan. Sedangkan eksternalnya opportunity and threat itu kan peluang dan ancaman. Itu kalau strategi manajemen secara umum. Nah, ketika kita membahas strategi pemasaran, ternyata di pemasaran itu SWOT itu eksternal dan internal itu lebih spesifik disebut dengan lingkungan mikro dan lingkungan makro gitu ya. Jadi tidak dipandang sebagai eksternal dan internal lagi, tapi lebih spesifik kalau di strategi marketing itu disebut dengan lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini adalah lingkungan mikro. Maksud saya begini, lingkungan mikro itu apa saja sih yang diperhatikan kan gitu ya, untuk mengetahui apa strength and weakness-nya gitu ya. Nah, saya tidak seingat saya biasanya saya bikin PowerPoint, tapi kayaknya kok saya cari nggak ketemu. Nah, sehingga saya bagikan di sini yang PDF ya. PDF-nya sudah ini nanti saya bagikan ke rekan-rekan di Edmodo ya. Saya sebenarnya pernah sampaikan juga, saya pernah membuat buku ajar lah semacam begitu, campuran dari berbagai macam translate dari berbagai macam buku asing ya. eh, sudah saya terjemahkan ke bahasanya, cuman bahasanya kurang pas ya kayaknya kalau saya ulas lagi, tapi tidak apa-apa lah untuk memudahkan rekan-rekan memahami memahami eh, pintu masuk untuk membawa pemahaman ke marketing digital ini. Mungkin ya nggak salah lah baca ini, nanti saya share, silakan dibaca. Nah, ini kita membahas tentang lingkungan mikro ya, lingkungan mikro. Kalau dalam strategi pemasaran itu lingkungan internal itu disebut dengan lingkungan mikro. Nah, lingkungan mikro itu terdiri dari apa saja sih sebenarnya? Eh, ini sebelum ke sana ya. Jadi komponen lingkungan pemasaran digital itu ada mikro dan makro itu pemasaran dalam e-marketing itu. Kalau lingkungan mikro itu disebut dengan lingkungan operasi. Kalau dalam strategi pemasaran ya, merupakan pasar langsung suatu industri. Eh, lingkungan mikro ini tentu yang paling dipertimbangkan di dalam strategi merancang strategi digital marketing maupun di strategi pemasaran. Nah, jadi kemudian lingkungan makro itu lingkungan yang jauh, lingkungan jarak jauh lah gitu. Makro itu disebut dengan lingkungan jarak jauh. Artinya yaitu
ya kita pertimbangkan, tapi kita hanya bisa kalau lingkungan jarak jauh itu kita hanya bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungan makro gitu ya. Tapi kalau lingkungan mikro relatif kita bisa agak ya, relatif bisa mengendalikan, mengkondisikan begitu. Eh, kita bisa kita melakukan sesuatu upaya ya, program begitu ya, program dalam upaya untuk mempengaruhi lingkungan mikro tadi bisa melakukan kegiatan aktivitas langsung berpengaruh kepada lingkungan mikro itu bisa kita lakukan relatif. Tapi kalau lingkungan makro, ya apa yang terjadi dengan makro, apapun yang kita lakukan tidak bisa kita akan mempengaruhi apa yang terjadi di lingkungan makro gitu. Karena itu makanya disebut dengan jarak jauh, lingkungan jarak jauh. Misalnya kondisi ekonomi begitu. Ya apa yang dilakukan perusahaan tidak bisa mempengaruhi kondisi ekonomi sebuah negara kecuali Anda punya perusahaan yang raksasa gitu, multinational company yang sangat mungkin produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan itu menjadi kebutuhan dasar yang menyediakan itu adalah Anda gitu mungkin bisa. Tapi itu pun tidak sepenuhnya ya. Jadi itu makanya lingkungan makro itu tidak bisa kita kendalikan di situ. Tapi nanti di akhir saya ceritakan. Ada kasus tertentu yang mungkin anomali lah ya, anomali dengan teori yang ada itu. Nanti saya ceritakan. Nah, ini kalau digambarkan sebenarnya kalau digambarkan tadi mikro dan makro ya, yang luas ini disebut dengan lingkungan makro ya, ini di luar. Di situ ada makro environment, eh, bisa country specific yang di bawah ini ya. Kalau kita lihat country specific ini ya faktor ekonomi di sebuah perekonomian sebuah negara di mana satu perusahaan berada gitu kan ya. Ada berkaitan dengan legal, dengan faktor apa namanya perundang-undangan gitu ya. Itu berkaitan dengan faktor legal. eh, ada cultural faktor, faktor budaya. Budaya ini pasti berkaitan dengan faktor sosial juga, pasti itu. Nah, berikutnya kalau berkaitan dengan internasional, jadi ini sama-sama economic, legal, and culture. Tapi eh, yang dibawa ini country specific berarti di sebuah negara tertentu. Kan bisnis digital ini kan lintas batas negara kan ya. Tapi ketika sebuah misalnya Hidayat Mas Hidayat punya operasi perusahaannya di sebuah negara tertentu, katakan di Malaysia. Nah, tentu bisnis marketing apa di bisnis digitalnya juga pasti terdampak itu dengan kondisi ekonomi di Malaysia, legal constraint yang ada di sana, jadi peraturan-peraturan pemerintah yang ada di sana maupun faktor budaya yang ada di sana. Nah, itu maka disebut di situ ada country specific berkaitan dengan lingkungan makro atau secara internasional. Jadi kita tidak bisa lepas dari kondisi ekonomi secara keseluruhan di dunia internasional, di dunia global ya, maupun peraturan-peraturan yang menjadi kesepakatan internasional. Misalkan ada kesepakatan dagang, itu yang makanya di sana ada WTO ya, World Trade Organization. Jadi WTO itu memang dibentuk negara-negara seluruh dunia, ya nggak semuanya ya, ada beberapa yang masuk menjadi anggota, ada yang enggak. Tapi negara-negara yang tergabung di WTO termasuk Indonesia masuk di sana, itu ya apa peraturan yang ada di situ diatur di sana pasti diimplementasi di negaranya. Di antaranya ya, tidak boleh ada politik dumping itu. Itu tidak boleh, artinya membuat barang di negaranya dijual dengan harga
mahal, tapi kalau di luar negeri dimurahkan, itu kan namanya politik dumping. Itu tidak boleh, itu kesepakatan seluruh negara-negara di dunia. Monopoli sebuah produk dengan dikeluarkan undang-undang yang sengaja memproteksi produk itu sehingga merugikan produk lain. Contoh kalau di Indonesia pernah itu terjadi. Indonesia pernah kena penalti itu berkaitan dengan monopoli dagang ini. Pada zaman Pak Harto mungkin produknya masih ada sisanya. Sekarang mungkin teman-teman masih bisa lihat itu. Maunya waktu itu pada era Pak Harto mau berakhir itu, maunya itu Indonesia mau mengembangkan industri otomotif. Sehingga dibentuklah sebuah badan gitu ya. Kemudian ada dibentuk korporasi Bimantara Cakra, ada PT Timor. Nah, mobilnya mobil Timor itu, sedan Timor itu. Lah, nakalnya itu produk dibeli sebenarnya komponennya diprotolin itu dari Kia sana di Korea, dibawa ke Indonesia, diimpor, lalu dirakit di Indonesia, tapi di branding dengan nama Timor itu. Akhirnya ketahuan, lah itu kan merugikan produsen mobil merek yang lain, Toyota, Suzuki, Daihatsu itu pada protes, lapor kemudian ke WTO. Lah, akhirnya ketahuan tuh, kena itu penalti pemerintah Indonesia. Karena ada proteksi, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya waktu itu. Nah ini yang tidak boleh. Artinya apa namanya ya? Secara legal itu negara-negara yang sudah menandatangani fakta integritas lah semacam itu ya harus ngikutin apa yang menjadi kesepakatan. Nah, termasuk budaya internasional. Artinya ada nilai-nilai yang general yang harus kita ikutin. Misalnya kalau secara internasional ya, tidak lihat agama, tidak lihat budaya spesifik, enggak, tapi secara keseluruhan, secara internasional itu diakui. Semisal menghormati orang gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau ada orang ngomong ya didengerin. Nah, tapi kalau kemudian gantian mereka ngomong, gantian kita diberi kesempatan ya kita ngomong, itu kan kesepakatan bersama, itu kan budaya internasional itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu intinya budaya-budaya internasional nanti di ini lagi di breakdown lagi banyak hal. Nah, ini kalau berkaitan dengan economic, legal, and cultural, baik memperhatikan internasional maupun country spesifik itu lingkungan makro ya. Nah, semua itu nggak bisa dipengaruhi oleh sebuah perusahaan kita punya perusahaan pemasar nggak bisa, bukan nggak boleh ya, nggak bisa kita, tapi justru kita yang menyesuaikan, termasuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya, teknologi. Nah, teknologi itu ya kayak kemudian merubah mindset bisnis yang kemudian berpindah ke digital ini ya karena adanya teknologi, adanya revolusi industri 4.0. Itu ya karena teknologi kan ya, adanya inovasi maupun tren yang berkembang saat ini apa. Nah, termasuk society itu artinya eh, masyarakat ya, masyarakat. Lah ini kalau masyarakat ini pasti dilihat dari apa namanya, bisa dilihat dari sudut pandang country spesifik, bisa dilihat dari komunitas ya, komunitas. Karena kalau kita lihat komunitas, biasanya ada komunitas yang lintas batas, tidak spesifik di sebuah negara tertentu, ya. Sehingga di situ ada terbagi dari public opinion, opini publik. Nah, ini kan juga lintas batas ini. Termasuk moral constraint, ini juga lintas batas. Contoh moral constraint ya, ada sekarang yang lagi kontroversial baik di Asia, Eropa, di benua manapun, bahkan di Arab Saudi, benua Afrika, Arab Saudi itu di benua-benua yang berbasis negara Arab lah itu juga lagi ini kasus apa contohnya LGBT misalkan. Ada negara tertentu yang melegalkan itu.
Bahkan undang-undangnya mengatur legal. Ada negara-negara lain yang tidak boleh gitu menentang itu. Ini kan moral constraint ini, ya, tergantung dari. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang berpandangan LGBT misalkan ya, kasus itu ya, di Indonesia ada orang berpandangan itu, di Arab ada, di Eropa ada. Nah, ini kan berarti lintas batas ini. Cuman secara legal formal budaya di daerah itu, di negara itu nggak memperbolehkan. Termasuk ethical constraint ya, ethical constraint artinya etika yang biasa berlaku di sebuah negara. Mungkin kalau Anda belajar, ada itu cerita di, kalau ada mata kuliah bisnis internasional ya kalau di UTM ya. Mungkin di teman-teman lain juga ada. Itu ada cerita itu. Kalau mau bisnis dengan orang Meksiko, dengan orang Itali itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau dengan orang Itali jangan ngajak, apa kebalik ya Bapak ya, saya Bapak agak lupa. Pokoknya intinya dua dua itu budaya yang sangat berbeda. Kalau ngajak orang Meksiko, ketika ngomong bisnis begitu ya, kita mau berdiskusi tentang ngomong tentang bisnis, ajak makan. Nah, jadi harus makan gitu ya, mungkin apa, ada jamuan makannya lah gitu. Tapi jangan lakukan itu bagi dengan orang Itali. Orang Itali, apa kebalik ya? Kebalik kayaknya ya. Kalau dengan orang Itali ngajak makan, tapi kalau dengan orang Meksiko jangan ngajak makan, itu malah penghinaan. Tidak boleh ngomong bisnis itu dengan acara makan-makan gitu. Harus dengan minum katanya gitu. Ya macam-macam ya diinterpretasikan sendiri. Boleh minuman keras atau minuman sekedar ngopi gitu ya. Artinya nggak boleh ada makanan berat di situ. Di forum itu gitu. Hanya minum-minum saja, itu baru ngomong bisnis. Itu etika berbisnis yang, cara orang berkomunikasi dengan sebuah komunitas itu yang berbeda. Nah, ini kan kita harus menyesuaikan hal-hal seperti itu. Nggak bisa, saya dari Indonesia Pak, nggak bisa. Nah, karena kita berbisnis di sana ya kita harus menyesuaikan. Ah, kemudian yang ini yang kita bicarakan, micro environment ya. Di micro environment ini, maaf ini si kucing ini mengganggu ya. Sana pergi. Ush. Jadi jadi micro environment ini, eh itu terdiri dari lima pihak, lima pihak ya. Pertama, organisasi ini adalah perusahaan. Perusahaan kita, pemasar gitu ya. Lalu yang kedua ada kompetitor. Yang kotak-kotak ini kompetitor. Nah, lalu yang ketiga ada intermediaris, distributor ya. Ada distributor. Lalu ada juga yang bulat ini di belakang itu ada supplier, pemasok. Dan di depan sana, di sebelah kanan ini yang, apa namanya? Pentagon atau heksagon ini. Itu adalah customer. Jadi ada pihak-pihak yang sebenarnya ini kan di luar perusahaan. Makanya kalau orang marketing nggak ngomongnya internal eksternal, gitu kan, mikro dan makro. Kalau internal itu kan hanya perusahaan. Nah, padahal kalau menurut orang marketing, eh, apa namanya, kita kita lihat mikro. Kenapa kok mikro? Karena relatif tadi Bapak bilang, relatif dapat kita kendalikan. Relatif kita bisa mempengaruhi mereka. Relatif kita bisa, apa ya, mengatur mereka gitu. Nah, mengkondisikan mereka gitu ya. Ada bisa kita mempengaruhi mereka lah intinya begitu. Bukan internal dan eksternal tapi mikro. Nah, ada pihak eksternal juga kan, intermediari ini kan orang di luar perusahaan, distributor itu kan termasuk intermediari ya, agen dan seterusnya itu kan intermediaries. Di belakang kita ada supplier kan gitu, yang mensuplai kebutuhan bahan baku perusahaan. Nah, ini bisa kita termasuk pelanggan, pelanggan pun bisa kita kondisikan kan ada, market driven itu kan strategi. Jadi kita mendorong pelanggan untuk berubah dengan cara apa? Dengan cara kita membuat suatu iklan yang ini ya, yang, intensif atau barangkali kita melakukan penetrasi pasar itu kan merubah, perilaku konsumen itu, merubah perilaku pelanggan kita.
Nah, itu yang dimaksud. Kenapa dikatakan di situ micro environment itu, lingkungan mikro. Semuanya ada di eksternal perusahaan, tapi meskipun di eksternal itu relatif bisa kita pengaruhi gitu. Lain dengan yang makro. Yang makro ini kita nggak bisa pengaruhi, justru kita menyesuaikan. Ini yang dimaksud ya, ini penjelasannya. Nah, di lingkungan mikro itu tadi kan ada lima pihak ya, internal itu di perusahaan, lalu kemudian ada kompetitor. Kompetitor pun bisa kita pengaruhi. Setiap kita bergerak, setiap kita melakukan sesuatu program gitu ya, pasti kompetitor pun akan menyesuaikan itu. Menyesuaikan bergerak juga mereka lah, kan berarti terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Sama dengan kita, kalau kompetitor melakukan sesuatu, kita pun akan merespon dengan kegiatan yang lebih bagus lah gitu. Kompetitor mengeluarkan produk baru, nah, kita mau diem, sudah kita kehilangan pasar. Pasti perusahaan akan meresponnya dengan mengeluarkan produk yang baru juga, yang lebih ya minimal mirip lah dengan mereka, atau lebih baik jika lebih kualitasnya lebih bagus dari kompetitor itu kan gitu. Jadi saling mempengaruhi di situ. Saling terpengaruh dan bisa mempengaruhi gitu loh, antara micro environment ini. Nah, makanya itu disebut dengan meskipun di eksternal tetap dalam ini lingkungan mikro. Nah, secara lebih spesifik katakan begitu ya. Kalau begitu, kalau kita bicara tadi ada eh, lingkungan mikro, sebenarnya yang terjadi di dalam lingkungan mikro itu hal-hal apa saja, faktor-faktor apa saja, baik yang mikro maupun makro. Yang makro nantilah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita fokus ke yang mikro dulu ya. Nah, itu meskipun yang makro di tabel ini sudah muncul ininya ya. Kita karena kita bicara tentang kita berbicara di marketing digital ya, maka tentu tidak ada tentu sangat berkait erat dengan marketplace ya. Pasar, pasar itu kalau di apa namanya, di pemasaran yang bukan pemasaran, kita nggak bicara tentang pemasaran digital, itu pasar itu ya di sana ada persaingan memang. Terus kemudian ada memang pertemuan antara penjual dan ada transaksi di sana gitu. Ada lokasi perdagangannya, sebuah tempat, mall, fisik gitu ya. Semuanya fisik. Nah, kalau kita bicara marketplace, bayangkan saja misalnya kayak Shopee gitu ya. Shopee itu kan ada di situ kumpulan penjual di situ. Makanya dikatakan marketplace kan. Marketplace itu kan ya pasar. Apa bahasa Indonesianya? Marketplace itu ya pasar. Cuman cuman istilahnya marketplace artinya tempat pasar itu berada gitu ya. Bayangkan kayak Shopee. Di situ banyak penjual. Di situ macam-macam. Misalkan saya mau mencari katakan celana pendek misalkan begitu ya. Macam-macam nanti dari toko A mulai dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai penjual dari Cina pun ada di situ. Nah, itu marketplace, ada penjual, ada pembeli, kumpulan pembeli di sana. Ya kayak saya, kayak Anda semuanya yang suka menggunakan yang suka bertransaksi di Shopee itu kumpulan. Nah, dikumpulkan dari satu di situ ada namanya marketplace gitu ya. Nah, di situ di Shopee itu ya katakan ya. Di situ ada kekuatan persaingan, iya kan? Saya tadi bilang saya mau cari celana pendek dengan merek tertentu gitu, ukuran tertentu. Banyak toko itu ternyata yang menawarkan. Di toko A harganya katakan 250, di toko B mirip barangnya harganya 180, di toko C harganya ada yang 300 loh. Ini kan kekuatan persaingan, ada toko-toko yang sama menjual produk yang sama. Nah, ini yang ini. Cuman kemudian kita lihat di mana toko itu berada. Nah, lihat akhirnya akan ada rantai nilai di situ. Value chain. Artinya biasanya kalau kita ya kalau biasanya eh, biar nggak lama-lama nyampenya kita lihat saja lah tokonya ada di mana ya. Oh, ternyata ada
di Banten ini jauh ya kalau dari Madura, udah saya cari aja yang di Surabaya kan gitu. Nah ini namanya kita melakukan analisis rantai nilai. Nah kemudian di marketplace secara online ya, itu ter- terdapat saluran distribusi ini yang dimaksud. Struktur saluran baru itu saluran distribusi yang secara fisik sangat berbeda dengan eh, ketika tidak dilakukan secara digital pemasarannya. Itu terjadi struktur saluran baru. Nanti ada penjelasan di bawah. Termasuk lokasi perdagangan. Nah, sudah orang yang di Shopee itu tidak peduli itu dia berada di mana, ada di Malang, ada di Surabaya, ada di Banten, ada di Makassar, ada di Papua. Jadi satu di Shopee itu. Ya, jadi nggak lihat ininya. Lain dengan fisik ya. Kalau mall fisik gitu ya. Mall fisik sekarang bahkan mall fisik ini mulai banyak yang ditutup ininya ya. Usahanya kayak Matahari itu sudah mulai menutup itu beberapa gerai di Surabaya, di wilayah-wilayah yang lain itu. Tapi aneh aneh juga ada beberapa swalayan baru yang berdiri di sebuah kota kayak Transmart itu justru mulai tumbuh. Tapi kok malah kayak Matahari, Giant itu kok malah menutup tokonya di. Nah, ini pertimbangan. Mereka bergeser ininya, bergeser strategi bisnisnya gitu. Nah, jadi kalau secara digital itu lokasi perdagangan enggak no problem dimanapun, termasuk pengaturan transaksi jual beli. Ya, kalau kita datang ke mall fisik harus bawa uang atau paling tidak bawa kartu debit lah gitu. Tapi kalau belanja di Shopee nggak punya uang, bisa manfaatkan Shopee Pay Later kan gitu. Nah ini kan menjadi model transaksi jual belinya kan berbeda dengan sama kayak misalkan kalau kita misalnya ya dulu dulu nih secara tradisional lah katakan Pak Yahya di sini mungkin lapar, mungkin nyuruh anaknya, tolong nak belikan apa bakso, kan saya kasih uang dia, baru dia berangkat ke. Nah sekarang kalau pakai GoPay, Pak Gojek misalkan, GoFood katakan ya, kan tinggal pakai aplikasi beli ini dibelikan kan sama si Gojeknya, dia yang bayarin. Baru ketika dia datang ke sini, saya bayar secara tunai atau saya bayar dengan GoPay kan gitu. Nah ini kan pengaturan transaksi jual belinya kan berbeda dengan yang terjadi sekarang. Termasuk model bisnis dan aliran revenue. Ya, kalau dulu sebelum digital marketing, model bisnisnya kan ya fisik kan, face to face. Aliran revenue-nya yang mengalir hanya dari saya sebagai pembeli dan penjual si penjual bakso tadi kan gitu. Tapi ketika ini saya lakukan kita bertransaksi secara online, nah, revenue revenue aliran revenue-nya itu mengalir juga ke pemiliknya Shopee, ke Shopee-nya kan mengalir ke sana. Terus ke ketika kita pesan di Shopee kan menggunakan jasa pengiriman kan, jasa kurir kan, mengalir ke jasa kurirnya, mengalir ke toko di mana itu beli. Nanti kalau misalkan ternyata produk yang saya beli ini saya nggak cocok, saya tawarkan lagi di Shopee lagi dengan harga yang misalkan ini ada barang bekas tapi belum pernah dipakai kan itu. Saya kan bisa saya tawarkan, mengalir lagi ke orang ke yang lain kan kayak begitu. Ini marketplace yang benar-benar berbeda, berubah dari yang biasanya itu masuk di artinya semua itu bisa kita perusahaan bisa atau pemasar bisa melakukan mempengaruhi di situ. Nah, program-programnya bisa mempengaruhi perubahan yang ada di marketplace itu. Nah, organisasi kan berarti perusahaan kan berarti berkaitan dengan kemampuan adaptasi mereka. Nah, pelanggan itu berarti kan kemampuan mereka memiliki aksesibilitas menggunakan internet atau kemampuan menggunakan gadget lah gitu kalau yang sekarang, atau bagaimana mereka berperilaku ketika membeli kan gitu. Macam-macam itu pemasok ya. Pemasok itu berkaitan dengan bagaimana
aksesibilitas pemasok dalam menggunakan internet, karena kan ada pemasok-pemasok tertentu yang barangkali nggak mau repot, mungkin malah malah apa ya, mungkin dia sudah nyaman tuh dengan yang biasa, atau dia sudah punya sistem sendiri gitu ya. Sehingga ketika sistemnya tidak cocok dengan sistem yang kita kembangkan, ya katakan softwarenya apa namanya, bahasa bahasa programnya nggak nyantol, ya barangkali mungkin nggak bisa berintegrasi dengan itu. Termasuk pesaing, dengan pesaing baik perusahaan maupun pesaing itu berkaitan dengan kapabilitasnya. Kapabilitas itu kemampuan berkaitan dengan akses kepada sumber daya, termasuk perantara atau supplier ya, supplier. Sorry, pemasok tadi supplier, pemantara itu distributor ya, sorry, distributor itu tentu eh, kalau dengan hadirnya online marketing digital ini, si distributor pun harus berpikir, tidak bisa dia kemudian menjadi apa namanya ya, menjadi dominan lagi, tidak bisa, karena sekarang muncul saluran-saluran baru, muncul kayaknya distributor itu menjadi kabur deh anunya, eksistensinya. Kita lihat saja nanti. Nah, intinya begini, analisis mikro itu digunakan untuk menemukanali kesesuaian karakteristik organisasi dengan kapabilitasnya. Artinya begini, eh kita kita karakteristik ini kan apa ya, lebih kepada sifat-sifat, kepada kebiasaan kan gitu, budaya yang biasa dilakukan, berkaitan dengan interaksinya dengan beberapa pihak tadi, beberapa pihak yang ada di kotak yang kecil tadi loh, yang di sini ini. Nah, ini interaksi. Jadi karakteristik kita ketika bersaing bagaimana? Karakteristik kita ketika berhubungan dengan dengan distributor kita bagaimana, termasuk pelayanan terhadap pelanggan. Termasuk karakteristik kita ketika kita berhubungan dengan pemasok bagaimana. Nah, ini yang kita harus mengenali itu. Kaitannya dengan kapabilitas itu kemampuan kita dalam akses sumber daya. Nah, jadi itu maksudnya kita menemukanali yang dilakukan di dalam analisis lingkungan mikro. Nah, maka perlu dilakukan namanya audit internal. Di pertemuan kemarin di slide-nya, meskipun belum sempat saya jelaskan, itu ada namanya metrik pemasaran. Metrik itu marketing metrik itu digunakan untuk melakukan audit internal ini. Audit internal berkaitan dengan program-program pemasaran yang telah kita lakukan. Nah, kalau audit internal yang dikembangkan oleh McKinsey itu disebut dengan kerangka kerja 7S. Apa saja di situ? Strategi, structure, system, style, staff, skill, and superordinate goals. Nah, ini apa yang dikembangkan oleh McKinsey. Nanti gak ada penjelasannya sih di tulisan saya ini, tapi coba nanti saya carikan penjelasannya apa saja itu kerangka McKinsey itu. Tapi sebenarnya audit internal yang dilakukan oleh McKinsey ini adalah audit internal yang dilakukan secara komprehensif di perencanaan pemasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kan intinya begini, sebelum kita melangkah ya, kan kita menyusun perencanaan dulu. Nah, perencanaan itu diantaranya berisi strategi kan gitu ya. Apa yang terlibat, siapa saja yang terlibat, sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah perencanaan itu. Kan ada goalsnya perencanaan itu. Nah, ini yang disebut dengan McKinsey ini, kerangka 7S ini. Mulai dari strategi, struktur itu berarti organisasi yang terlibat siapa saja, sistem yang dikembangkan bagaimana, stylenya, modelnya bagaimana,
staffnya itu pembagian ininya, rincian kerjanya, bahkan termasuk skills yang dibutuhkan apa saja, termasuk di situ superordinate goalsnya, tujuan besar yang akan dicapai itu apa. Itu berkaitan dengan strategi 7S yang dimaksud. Nah, ini adalah penjelasan berkaitan dengan marketplace tadi. Jadi marketplace di lingkungan mikro itu interaksi di semua elemen yang ada di yang dimaksud dengan pasar atau marketplace ini terdiri dari interaksi semua elemen yang ada di. Jadi elemen-elemen tadi itu mulai dari organisasi, pesaing, distributor, pemasok sampai dengan pelanggan, itu interaksi di antara mereka bagaimana. Nah, itu yang kita amati, yang kita audit lah gitu. Nah, tentu di situ ada beberapa elemen di situ. Kalau kita berkaitan dengan pesaing gitu ya, ada kekuatan kompetitif kan gitu berarti. Kekuatan kompetitif kita yang utama mana? Nah, karena kita bicara tentang digital marketing, kita lihat kompetitif yang katakanlah kita bisa petakan ya. Kalau di marketplace yang sudah familiar di saya lah ya, bukan di Anda. Kalau Anda mungkin lebih lebih ini lagi ya, karena anak muda ya. Orang tua kayak saya yang diketahui ya paling hanya Shopee, Lazada, apalagi Tokopedia kan itu. Nah, kekuatan kompetitif di antara misalkan kita petakan ini sini. Kita petakan di situ marketplace-nya yang di masing-masing marketplace ini, marketplace di Shopee, marketplace di Tokopedia, marketplace di Lazada misalkan, itu kekuatan kompetitifnya bagaimana? Nah, kan ini berkaitan dengan teknologi yang mereka gunakan kan itu. Kelemahan apa saja yang fitur-fiturnya apa saja yang ada di situ. Lalu apa yang tidak ada? Ada ndak ininya? Nah, ini kan berkaitan dengan kekuatan kompetitif termasuk rantai nilai. Rantai nilai artinya ada ndak kalau misalkan kalau beli di Tokopedia ongkirnya berapa, kalau di ini berapa, kalau ini ada ndak biaya biaya tambahan yang lain. Ini kan sebenarnya rantai nilai ini. Jadi atau barangkali ya, barangkali saya nggak tak, kalau bapak sih nggak pernah perhatikan, tapi mungkin bisa saja terjadi. Lihat dari komen-komen yang ada di masing-masing marketplace itu, Shopee, Tokopedia maupun Lazada misalkan begitu. Nah, itu kan memunculkan rantai nilai nanti. Ada ndak misalkan kekecewaan? Wah, nggak enak nih beli di Shopee, ternyata ketika beli barang ternyata nggak sesuai dengan apa yang ditampilkan di ini. Lebih baik saya lebih percaya, mungkin ada itu rasa kepercayaan itu bagi pelanggan itu loh. Itu namanya rantai nilai. Nah, interaksi di antara mitra masing-masing ini kan ada mitra-mitranya kan itu. Nah, pasti dengan marketplace ini yang apa namanya, pemasaran digital ini pasti ada struktur saluran baru. Nah, ada rantai pasokan yang baru. Mana ya gambarnya ya? Misalkan contohnya di sini ya. Kayaknya ada kok. Seingat saya sih. Ini. Makanya disebut di gambar ini namanya disintermediasi saluran distribusi. Normalnya dari produsen ke wholesaler, artinya distributor besar lah gitu ya, lalu ke retailer, pengecer, baru ke konsumen. Tapi ada juga dari produsen tidak usah melalui tapi langsung ke retailer, bisa jadi kan, saya beli dari tokonya, saya ecer gitu, saya beli dalam satu kodi begitu, nanti saya ecer, berarti saya jadi retailer dong. Ada juga kita membeli itu dari produsennya langsung kita konsumsi kan gitu. Nah, ini bisa saja terjadi. Bahkan mungkin dari konsumen ke konsumen pun bisa terjadi. Ini yang namanya interaksi di antara saluran distribusi. Jadi kan terjadi namanya disintermediasi.
Jadi tidak ada mediasi lagi kalau gitu loh. Ini yang bisa saja terjadi eh, yang ada di dunia digital gitu. Jadi munculnya struktur saluran baru, bukan selalu B2B atau B2C ya, tapi bisa jadi sekarang C2C. Bahkan Pak Kotter yang baru edge to edge, human to human kan gitu. Bukan hanya customer, tapi human to human. Nah, itu yang bisa saja terjadi adanya saluran baru. Nah, lokasi perdagangan ini tidak sudah apa ya, sudah bukan hal yang kalau kita bicara lokasi perdagangannya bukan berarti kota mana gitu kan ya. Tapi kita lebih kepada di marketplace itu lebih kepada apa namanya? Pokoknya kabur lah kita bicara lokasi itu. Bisa saja sih misalkan wah ini kalau dari Surabaya apa pasti sehari nyampe ya? Belum tentu. Kadang-kadang malah duluan yang dari Jakarta nyampenya gitu. Nah, jadi menjadi kabur itu lokasi perdagangan itu. Kalau kita mau berpikir tentang kecepatan produk itu tersampaikan ke ini, tergantung jasa kurirnya juga kan ya. Nah, kemudian berkaitan dengan pengaturan komersial untuk transaksi tadi. Nah, transaksi sekarang tidak harus dengan bahkan disediakan. Nah, kayak Shopee ada Shopee Pay Later itu kan fasilitas yang disediakan. Ada enggak itu di marketplace yang lain? Nah, ini menjadi sebuah analisa, sebuah review secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemasar barangkali berkaitan dengan faktor internalnya, khususnya berkaitan dengan faktor pasar tadi itu. Ada model bisnis di model bisnis yang baru dikembangkan. Mungkin seseorang kayaknya nggak perlu punya toko deh, nggak perlu kulaan produk deh, hanya sebagai intermediary saja. Mungkin bisa jadi terjadi. Ketika ada orang pesan ke saya, ada orang pesan itu, langsung kita tanggapi, kita langsung ngambil barangnya dari mana gitu. Karena kita sudah tahu lokasinya, di mana produk itu berada. Nah, ini kan menjadi model bisnis baru. Jadi saya jualan misalkan ya, saya jualan di marketplace ini, tapi saya nggak punya toko juga, nggak punya stok di rumah secara fisik ya. Ketika ada orang pesan, saya lemparkan ke mana, di mana barang itu berada. Itu bisa saja terjadi di online gitu ya, di penjualan di pemasaran digital ini. Nah, ini kemudian berkaitan dengan kompetitif ya, kekuatan kompetisi kan ada ini ya tadi, ada pesaing ya. Kalau kita bicara pesaing berarti ada kekuatan kompetitif yang harus kita perhatikan. Nah, kekuatan kompetitif itu kalau mengacu teorinya Pak Porter itu ada beberapa hal yang harus di diperhatikan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Nah, kesimpulannya di sini nih. 5 kekuatan, 5 forces ya, Bapak baru ingat. Kan kalau lagi baca begini kayak malah lupa ya. Nah, ada 5 forces yang dipetakan berkaitan dengan kekuatan kompetitif kalau menurut Pak Porter ya, Michael Porter. Yang pertama, daya tawar pembeli, bargaining power, eh, buying bargaining power, daya tawar pembeli. Kemudian ada supplier bargaining power, daya tawar pemasok. Kemudian ada ancaman produk dan layanan pengganti. Apa ya bahasa Inggrisnya? Bapak lupa. Intinya ancaman produk dan layanan pengganti. Kita punya produk kita ini terancam dengan adanya produk pengganti, substitusi. Kalau substitusi produknya itu lebih bagus, maka bisa jadi eksistensi produk yang kita miliki ini menjadi hilang. Contoh misalnya, ada kabar saya hanya nonton di YouTube ya, tapi bukan berita resmi sih. Analisa otomotif nih. Judulnya itu
perkembangan Toyota. Toyota di Indonesia itu dari Toyota Kijang tahun dengan versi macam-macam. Sekarang Kijang itu muncul adanya Innova ya, Innova Ribbon gitu. Kayaknya interpretasi prediksinya para otomotif ya, pengamat otomotif, itu terakhir kali nanti si Toyota ini memproduksi semacam Fortuner, lalu Avanza, lalu Innova, Ribbon dan seterusnya ya. Nanti ke depan nggak lama lagi itu akan diganti dengan mobil yang hybrid. Nah, kenapa? Karena kalau tidak diikuti dengan mobil hybrid, eksistensi produk sekarang yang berbahan baku BBM, kalau tidak segera dipikirkan, ini sudah muncul eksistensi produk mobil yang berbahan baku listrik, berbahan bakar listrik. BBM-nya itu nggak pakai BBM fosil lagi, tapi BBM-nya itu pakai listrik gitu, electricity car kan gitu. Nah, ini masih mahal sekarang, tapi nanti lama-lama akan menjadi lebih murah dan harganya mungkin setara dengan mobil yang berbahan baku BBM fosil gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan produk substitusi, ancaman produk dan layanan pengganti. Kalau kalau mobil-mobil yang saat ini tidak segera maksud saya produsen mobil kayak Toyota tadi tidak segera mengantisipasi, nanti kayak Tesla tiba-tiba. Ini produsen dari Cina ya, atau dari dasar Cina, Kia Motor sudah memproduksi itu mobil dengan mobil elektrik ya, mobil listrik memiliki kekuatan yang daya tahan yang mirip dengan Kia yang dengan Tesla harganya 1 miliar, 1 miliaran lah gitu. Ini si Kia bisa membuat itu produk itu harganya 400 juta. Loh, kan nanti semakin lama semakin murah itu. Nah, kalau ini tergantikan posisi BBM bensin kayak Toyota tadi tidak segera berpikir ke sana, hilang nanti, nggak laku itu produknya nanti. Nah, mobil-mobil Toyota akan hilang dari muka bumi Indonesia kan gitu. Itu namanya ancaman produk dan layanan pengganti. Harus terpikir itu. Lalu kemudian hambatan untuk masuk ini maksudnya begini. Kayak industri otomotif ya. Ini bayangkan, ini saya membawa Anda ke ini. Ke strategi Five Forces-nya Pak Porter ya. Di industri otomotif di Indonesia, Anda kan sudah bisa hitung kan merek-mereknya ya, Toyota, Suzuki, Daihatsu, Isuzu ya. Kalau dari luar negeri itu ada Mitsubishi, semuanya dari luar negeri sih, ada Mitsubishi ya. Maksud saya kalau dari Eropa itu ada Mazda, ada BMW, ada Mercy, ada Fiat gitu ya. Kalau dari Amerika ada Ford, ada Chevy gitu ya, dan seterusnya. Kan mereknya itu. Nah, ini akan muncul di Indonesia ini produk Indonesia merek SMK yang mirip-mirip dengan Avanza gitu ya, sekelas-kelas itu. Nah, itu kan dihambat-hambat itu oleh para merek-merek yang sudah eksis di Indonesia. Ya kan? Kenapa nggak jadi-jadi itu? Nah, mau dibikin aturan pemerintah takut nanti kena kayak kasusnya yang saya cerita di awal tadi, kayak kasusnya Timor, nanti kena penalti dari WTO lagi. Nah, ini makanya ini namanya hambatan untuk masuk ke dalam industri itu. Di industri otomotif ada merek baru nih, SMK, konon katanya lebih murah. Mulai tahun berapa itu sampai sekarang lo produknya nggak pernah saya lihat di jalanan tuh, padahal tuh gencar kayaknya, yang pesan sudah sekian ribu orang gitu, tapi mana nggak pernah eksis gitu ya. Nah, ini yang nanya. Atau barangkali mulai masuk produk-produk dari Cina. Wah, sebelum masuk saja, begitu sudah masuk ke Indonesia itu banyak itu di kampanye negatifnya sudah. Itu kan namanya hambatan untuk masuk itu. Untuk masuk ke. Nah, makanya kalau mau berbisnis, Anda mau berbisnis, ada ndak hambatan untuk masuk di industrinya? Anda mau, anak-anak muda ini mau bikin startup,
di marketplace. Kalau Anda mau menyaingi Shopee, ya nggak punya, ya nggak akan berhasil gitu. Pasti begitu mau muncul, wah sama Shopee dilihat, wah ini pesaing nih, mau mengancam eksistensi saya nih, langsung di ini banyak upaya yang mungkin kita nggak bisa mengikuti karena butuh modal besar gitu. Nah, itu namanya hambatan untuk masuk. Nah, makanya ada kalau di strategi pemasaran itu nice market gitu ya. Kita cari ceruk pasar biar para raksasa yang sudah eksis ini nggak melihat kita sebagai potensi pesaing. Udah biarin aja kan gitu. Nah, sehingga kita nggak punya pesaing besar gitu. Itu yang kaitannya dengan eh, apa namanya hambatan untuk masuk ke industri. Barrier to entry itu bahasa strategi yang aslinya. Persaingan antara pesaing yang ada. Artinya bagaimana pola persaingan dengan Shopee, Lazada, sama Tokopedia ini kan ibaratnya setara ini. Nah, bagaimana persaingan di antara mereka? Kita amati di situ. Nah, saling menjatuhkan atau mereka saling berinovasi. Nah, itu semakin intensif mereka bersaing itu semakin mempercepat siklus siklus produk ya. Produk itu kan di launching pertama ya. Kalau siklusnya saya bantu ingat-ingat saja Anda. Eh, Kan siklus produk itu dari tahap pertumbuhan, tahap perkenalan dulu ya. Perkenalan itu masih anunya sinyal apa namanya landai, agak landai gitu. Lalu pertumbuhan naik drastis. Pertumbuhan baru masa puncak lalu declining kan gitu. Nah, jangka waktunya berapa lama itu tergantung. Kalau persaingan ketat, siklus dari hidup produk itu semakin cepat itu. Mulai dari tahap pengembangan, perkenalan sampai dengan penurunan itu cepat sekali. Karena pasar para produsen sangat ini, sangat sangat apa ya, kompetitif gitu ya. Contoh semisal ini, Samsung misalkan. Mungkin Anda juga pernah melihat reviewnya itu, analisis pasarnya. Samsung itu dulu di Indonesia luar biasa itu. Hampir semua HP Samsung. Nah, kemudian dia langsung begitu naik dia, itu dia membidik pasar premium. Apa yang terjadi? Pemasaran dia di Indonesia turun drastis, kalah dengan merek-merek baru, merek-merek Cina, Vivo. Bukan Vivo ya, apa yang baru itu? Eh apa yang Redmi Xiaomi ya, Xiaomi uh, kalah dengan merek-merek itu. Xiaomi pendatang baru di Indonesia, sangat baru. Itu langsung menjadi apa namanya pangsa pasarnya besar sekali. Persentase pangsa pasarnya besar sekali. Samsung yang dulu sudah masuk Indonesia lama itu di bawah 10% pangsa pasarnya. Terus apa yang mereka lakukan Samsung ya? Samsung tentu tidak mau kehilangan pasar Indonesia. Akhirnya mereka memproduksi HP-HP-nya di yang Samsung kan memang mematok mengeluarkan HP-nya kan tidak ada yang di bawah 5 juta dulu kan 10 juta, 8 juta kan gitu ya. Nah, sekarang ada Samsung-Samsung yang harganya 2 jutaan kan gitu. Nah, dalam rangka dia akan memperebutkan pasar apa namanya penghasilan rendah di Indonesia. Nah, itu yang terjadi. Jadi karena persaingannya sangat sengit itu nah, ini yang namanya competitive forces nah, ini kalau bicara bicara eh, apa antara organisasi dengan kompetitornya ya ini yang diperhatikan berkaitan dengan five forces yang disampaikan oleh Pak Porter ini. Nah, itu tentu akan menciptakan apa namanya ya dari five forces itu nanti akan menciptakan rantai nilai di situ. Nah, rantai nilai berikutnya kalau kita lihat ininya ya dipetakan oleh Pak Porter juga. Nah, ini mana gambarnya ya? Gambar rantai nilainya. Ah, ini. Rantai nilai artinya gini. Mungkin saya pernah sampaikan enggak ya? Saya lupa.
Ini yang asli ya, yang A ini gambar yang asli. Tapi sebenarnya di sini ini ada panah begini. Di depan sini ada margin. Artinya margin yang dilakukan oleh perusahaan menurut pemetaannya Pak Porter. Sebenarnya sebuah perusahaan itu pasti mereka memiliki aktivitas melakukan inbound logistik. Artinya memba, me, apa namanya ya, membawa bahan inbound logistik itu berkaitan dengan logistik, kebutuhan logistik yang dari luar ke dalam perusahaan. Itu namanya inbound logistik. Mengelola inbound logistik, jadi kan bahan baku masuk ke perusahaan. Ini kan berkaitan dengan logistik tapi dan dari luar ke dalam. Namanya inbound logistik. Digunakan untuk berproduksi kan. Ketika produksi diolah menjadi produksi, menjadi bahan baku, menjadi bahan jadi kan. Nah, bahan jadi ini kan menjadi outbound logistik. Barang yang ada di dalam perusahaan, produk tadi akan digunakan, dijual keluar kan gitu. Dibawa keluar. Ketika inbound kan masih mentah bahan baku, bawa ke dalam perusahaan. Kan logistik yang berkaitan dengan inbound. Ada juga logistik yang berkaitan dengan outbound yang diperuntukkan untuk luar, pihak luar dari perusahaan maksudnya. Nah, untuk bisa untuk bisa menyalurkan outbound logistik itu pasti menggunakan sales and marketing kan gitu. Nah, ini disebut dengan primary value chain activities. Ini. Inbound produksi, outbound logistik, sales and marketing. Jadi primary, utama, value chain yang utama di sebuah perusahaan itu ini. Ini kalau perusahaan manufaktur ya, tapi kalau perusahaan servis jasa pun sama begitu kayaknya. Cuma beda konteks ininya ya. Inbound diproduksi, jadilah produk bahan jadi dijual kan gitu. Nah, untuk menjual, untuk bisa menyentuh mendapatkan margin keuntungan di situ menggunakan sales and marketing kan gitu ya. Nah, tapi agar bisa primary value chain activity ini bisa berjalan, maka dibutuhkan secondary chains atau supporting gitu ya. Supporting activity. Yang di atas ini adalah supporting activity. Ada aktivitas pendukungnya. Nah, aktivitas pendukungnya itu apa saja? Human resource, finance, and information system. Nah, coba misalkan Anda kuliah, primary activity-nya apa ketika kuliah? Ya kan mendengarkan, masuk kuliah, mendengarkan dosennya ceramah, kemudian diajak diskusi, baca buku, ngerjakan tugas, itu primary activity-nya. Nanti kalau sudah perkuliahan semua mata kuliahnya selesai, melakukan KKN, ada yang ikut MBKM, lalu menulis skripsi dan seterusnya ya. Itu kan primary activity. Ya. Untuk bisa mengerjakan itu kan membutuhkan supporting activity. Supporting activity. Misalnya, nah, kan Anda juga butuh istirahat, butuh menjaga kesegaran tubuh kan gitu. Kalau kita nggak sehat, mana bisa ikut kuliah kan gitu kan? Nah, itu namanya supporting activity. Nah, membutuhkan gadget, sistem informasi, teknologi informasi kan gitu, agar bisa kuliah online kan gitu ya. Nah, dan seterusnya itu adalah namanya paling tidak ilustrasi mudah di dalam realita gitu, realita kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kita selalu ada itu primary value change activity. Pasti itu didukung ada namanya supporting atau secondary value change activity. Nah, nah, ternyata ini yang utama ini dulu, teori pertamanya Pak Porter. Nah, ternyata di dalam model digital marketing itu primary value chain activity itu menjadi berubah. Nah, menjadi berubah atau berkembang, bukan berubah ya, berkembang menjadi yang di bawah ini. Ini yang lincip-lincip ini adalah yang lancip-lancip itu
yang seperti panah-panah ini sebenarnya adalah primary value chains. Nah, agar bisa membuat agar bisa production kemudian ada inbound logistik, maka diawali dulu dengan market research, riset pasar dulu, lalu baru kemudian new product development. Nah, ya kan, new product development ini menggali idenya luar biasa, baru market product, artinya kita memetakan produk kita di pasar nanti kayak apa ya, baru mempertahankan inbound logistiknya itu, procure material, lalu procure produk. Procure produk artinya ketika produk sudah jadi, kita apa namanya bisa saja melelang. Artinya kan kayak di Tokopedia itu kan kayak dilelang kan, kayak di marketplace Shopee atau Tokopedia seperti yang ini kan kayaknya dilelang itu. Bisa jadi tadi yang saya contohkan celana pendek itu, ada yang harganya 250, ada yang 180, padahal produknya sama ya kan, berarti seperti dilelang itu. Oh, di toko ini lebih murah, itu di toko itu lebih mahal. Oh, di sana malah lebih mahal lagi kan gitu. Nah, baru kemudian ada manage selling and fulfillment. Maulah penjualannya, serta cara pembayarannya bagaimana kan gitu. Nah, ini berkembang. Ada perkembangan yang berbeda dari value change primary activity menjadi berubah ketika diterapkan dalam bisnis digital gitu, dalam marketing digital gitu. Nah, oleh karena itu perlu kita perhatikan di situ. Perubahan tadi itu harus kita perhatikan kalau kita melihat apa core value chain activity-nya itu sebenarnya yang mana sih kan gitu. Yang mana sih kita harus harus menghitung-hitung kalau gitu, memetakan. Jadi strategic core value chain-nya yang mana sih kan gitu. Nah, strategic core-nya itu makanya dikatakan tadi kalau bahasa guyon itu intinya inti, ahlinya ahli gitu kalau di YouTube itu ya. Ada. Makanya dikatakan core inti, strategi intinya. Jadi yang utama gitu ya. Yang utama dalam menjalin value chain gitu, itu yang mana? Kalau yang ini inbound logistik, manufacturing and product warehousing ini. Ini yang inti. Artinya kan inbound logistik ini kan berarti kaitannya dengan perolehan bahan baku ya. Lalu di manufacturing, di proses ya. Nah, setelah diproses kan kemudian di product warehousing. Produk jadi dimasukkan ke stok di gudang kan gitu. Nah, ini perlu kemudian ini disebut dengan core value chain activity. Nah, core value itu berkaitan dengan core value activity. Nah, makanya perlu ada namanya value chain integrators ya. Integrasi value chain yang ada di sini, inbound, manufacturing, and product warehousing ini diintegrasikan, bukan kemudian dijadikan satu, tapi diintegrasikan. Kalau mau produk yang berkualitas, maka cek proses manufacturingnya ngikutin enggak, perolehan bahan bakunya ada enggak. Nah, ini yang disebut dengan value chain integrators ya. Nah, makanya atau barangkali bisa kita pikirkan kalau kita membuat sendiri, kita mencari bahan baku berkualitas, prosesnya bagus, lalu penyimpanannya juga bagus. Kita hitung harganya jatuhnya misalkan 10.000. Tapi itu ada produk yang kualitasnya sama dengan produk kita. Tapi harganya kok bisa 8.000 ya. Nah, makanya di situ ada strategic outsourcers itu ya. Kalau begitu kenapa enggak kita ajak aja dia misalkan kalau bahasa Indonesia dimaklunkan gitu. Dimaklunkan.
Ya sudah kita beli aja produknya tanpa ada brandnya, nanti kita branded dengan brand kita misalkan begitu. Asalkan dia mau kan gitu. Nah, asalkan dia mau. Nah, ini itu bisa saja terjadi begitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Contoh paling gampang ya. Ini terjadi nih. Eh saya pernah nanyain UMKM di Tulungagung. Dia memproduksi asbak ya, asbak dari marmer karena di Tulungagung itu ada gunung yang ada banyak produsen, ada pokoknya sumber daya alamnya bisa menghasilkan marmer lah gitu. Macam-macam sih nanti produk akhirnya, ada yang pakai asbak, ada yang pakai itu kan kerajinan untuk souvenir. Ternyata itu banyak permintaan yang kemudian itu dijual ke Malaysia, Singapura, Hong Kong gitu. Nah, satu saat saya tanya, ada ini ya, saya tanya ke produsen loh, kenapa nggak dijual ini? Ternyata kenapa nggak dijual langsung ke pengguna, itu dibeli oleh pemborong lah katakan begitu. Ternyata sampai di Malaysia sana itu mereka hanya tinggal ngasih cap tulisan-tulisan made in Malaysia gitu, tapi dengan di branded dengan brandingnya Malaysia. Padahal itu bahan bakunya dari Indonesia itu, dari Tulungagung tadi itu. Nah, ini yang saya maksud, bisa jadi value chain integrators itu seperti itu. Daripada membuat sendiri dengan biaya, mendingan kita branded saja gitu. Kayak ini lagi yang perusahaan besar ya, celana jeans merek Levi gitu ya, yang kalian pakai yang di Indonesia harga 700 sampai 1 jutaan gitu ya. Apa yakin itu dari Amerika? Enggak, itu diproduksi ada di Bandung pabriknya, di Jogja juga ada, di Malang juga ada. Jadi tapi itu franchise itu ya, artinya pabrik itu memang franchise saja dari Amerika, tapi diproduksi di sini. Capnya yang dikasihkan dari Amerika. Nah, ini kan bisa jadi namanya value chain integrators itu seperti itu. Nah, di bawah yang yang di atas ini kan strategic core value ya. Yang di bawah kan non strategic. Ini kan yang tadi disebut dengan primary activity, yang ini kan supporting activity. Makanya dikatakan di situ non strategic service partner. Ini pun bisa diintegrasikan. Nah, perusahaan tidak perlu kemudian bayari petugas yang kasir sendiri. Kalau di Shopee kan nggak ada kasirnya sendiri, semuanya kan by system itu sudah melalui melalui apa sistem pembayaran kan gitu. Baik melalui, kan ditentukan. Kalau bank mana, BCA, Mandiri, mana lagi itu, BRI atau BNI kan itu. Kan sudah ditentukan di situ. Atau kalau mau membayar secara tunai, tidak punya, barangkali ada pelanggan yang tidak punya mobile banking atau ATM, bisa bayar ke Alfamart atau Indomaret kan gitu. Nah, ini bisa diintegrasikan kalau gitu, finance, human resource, and admin. Itu bisa diintegrasikan di situ secara online lah gitu ya. Nah, kemudian ini saling berintegrasi dengan eh, upstream partner. Upstreamnya berarti kan supplier, atau barangkali ada intermediary yang dia menyediakan bahan bakunya. Dan di depan sana ada downstream partnernya. Sebelum nyampe ke pelanggan kan ada sell side intermediary. Kalau ini kan buy side intermediary karena berkaitan dengan supplier. Kalau ini kan berkaitan dengan distributor. Maka di situ ada pembayaran, fulfillment-nya. Nah, ini adalah apa namanya? Bisa berubah, artinya perubahan yang terjadi, jaringan yang terjadi bisa
yang tadi ya, value chain yang terjadi mulai dari pemasaran yang kontemporer katakan gitu ya, menjadi pemasaran di era digital lah gitu. Nah, tentu sekarang karena didukung oleh teknologi informasi, maka harus diperhatikan tuh sistemnya, providernya, apa ya, bahasa-bahasa sistem yang digunakan apa, basic operating sistemnya apa, itu arahnya ke sana. Nah, itu tadi saluran baru sudah saya sampaikan. Artinya terjadi intinya kalau dengan menggunakan layanan online itu ada terjadi disintermediary. Intermediary artinya dulunya dulunya katakanlah secara tradisional ini sekarang banyaknya dipotong-potong, banyaknya dilompat-lompat, bahkan terjadi intermediary yang baru yang barangkali tidak bisa kita gambarkan, customer to customer sekarang. Ada kebalikan sekarang, customer to business. Nah, ini menjadi, makanya dikatakan di situ jadi disintermediary. Apalagi ya, ini kalau berkaitan dengan reintermediary company, asalnya ya awalnya terjadi seperti ini. Lalu terjadi disintermediasi. Tadi ya ada yang kepotong lah. Setelah kepotong kemudian ada namanya counter mediation. Membentuk jaringan baru, terbentuk jaringan baru, tidak melalui jaringan yang lama lagi. Jadi distributor itu sekarang yang fisik ya, distributor fisik itu kemudian harus menyesuaikan dengan yang terjadi seperti yang ada di saat ini. Oke, berikutnya berkaitan dengan lokasi. Lokasi ini berarti bukan lokasi fisik ya, tapi lokasi di mana situs yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pembelian. Nah, makanya muncullah namanya berbagai jenis lokasi perdagangan. Pemetaannya begini, ada sell site one to many ya, one to many. Kalau yang biru ini adalah sell site, yang ini adalah supplier site. Jadi ada pembelian perdagangan yang dilakukan melalui supplier website. Supplier website, orang yang menyediakan produk, yang apa namanya, mensuplai produk itu. Jadi membelinya di sana. Ada buyer side at buyer, artinya ada yang namanya sebut dengan istilahnya many to one. Kalau tadi kan one to many karena supplier ya. Yang pertama tadi kondisi pertama dia supplier. Nah, supplier dia yang menyediakan produk macam-macam produk lah, mensuplai berbagai macam produk. One dia. Too many dijual ke banyak orang kan itu. Ke banyak pelanggan lah gitu ya. Pelanggan kan ya. Yang hijau ini adalah pelanggan ini, customer. Nah, yang biru ini adalah supplier. Nah, sekarang ada juga many to one. Many to one. Nah, kenapa kalau disebut many to one? Karena pelanggan tadi itu banyak, many kan ya. Sedangkan tadi awalnya itu supplier kan gitu. Nah, ini kebalik nih. Many to one. Nah, jadi penjualan many to one itu bisa terjadi di buyer websitenya pembeli, ya kan? Websitenya pembeli. Masing-masing orang barangkali setiap pelanggan sekarang punya media sosial, punya akun yang kemudian bisa membuat, kan bisa saja kan saya daftar ke marketplace Shopee misalkan, daftar sebagai toko misalkan kan gitu. Nah, lalu saya jualan di situ. Nah, padahal saya juga pengguna juga, asalnya itu pembeli gitu. Namanya dikatakan
trade via buyer website. Nah, makanya dikatakan di situ many to one. Nah, ada juga lokasi perdagangan itu. Kalau ini kan kita bicara lokasi ya tadi, lokasi transaksinya, lokasi perdagangannya. Di lokasi perdagangannya itu bisa saja terjadi di pembeli, karena konsepnya asalnya kan dari bisnis to customer. Sekarang eh, eh, dari bisnis ke bisnis menjadi bisnis ke customer. Sekarang kebalik, bukan kebalik, ada customer to customer, bahkan kebalik, customer to business. Ini adalah customer to business yang kedua ini, yang B itu. Nah, kemudian ada yang memediasi di situ. Ada yang memediasi ya. Nah, kayak Shopee ini kan bukan supplier dia. Dia kan hanya memediasi saja. Memediasi banyak pemasok di situ dan banyak pelanggan di sana. Banyak konsumen dan banyak pemasok. Maka dikatakan many to many. Dikumpulkan jadi satu menjadi sebuah marketplace. Nah, ini menjadi sebuah lokasi perdagangan online. Bisa terjadi karena ada lokasi perdagangan online. Nah, kalau yang ini bisa saja mungkin karena transaksi itu terjadi di websitenya pelanggan. Websitenya pembeli. Di situ banyak banyak pemasok di sana. Saya membutuhkan, misalkan kan itu ya. Saya membutuhkan laptop dengan spesifikasi ini. Apakah ada yang memiliki, misalkan begitu ya. Lalu banyak tawaran masuk ke saya. Banyak tawaran masuk, lalu saya menawar di situ. Nah, itu berarti terjadi transaksi di website saya kan gitu. Padahal saya yang butuh itu. Masuklah para pemasok di situ. Supplier masuk menawarkan ke saya. Ini Pak ada merek Asus, ini Pak ada merek Acer, ini Pak ada merek SAP, ini Pak ada merek HP dan seterusnya. Harganya macam-macam. Nah, kan berarti saya bisa terjadi transaksi di pembelian gitu. Kalau yang A tadi, seorang jualan laptop berbagai merek, tampang di situ harganya macam-macamnya lah. Nanti pelanggan berkunjung ke sana dan melakukan transaksi di situ kan gitu, di websitenya si orang itu. Nah, lain dengan marketplace kayak Shopee tadi, ya kan? Dia memediasi itu, bisa saja terjadi. Saya mungkin di Shopee mencari laptop harga 5 jutaan misalkan, muncul di situ ininya kan gitu, tawarannya kan gitu ya. Nah, nanti saya baru milih kan gitu. Jadi intermediary website ini yang lokasi perdagangan. Dimaksud lokasi itu di situ itu, bukan lokasinya Surabaya, Malang, Banten atau segala macam enggak. Tapi yang terjadi itu tadi bisa sell side, at supplier side one to many, ada buy side at buyer side many to one, atau neutral exchange dari many to many. Nah, itu yang terjadi ketika kita bicara lokasi di mana pembelian itu transaksi perdagangan di dalam eh, e-commerce atau di digital marketing ini terjadi seperti itu. Nah, ini barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya bisa dibaca lah. Nanti saya bagikan ini per bagian ya. Meskipun ini tulisannya kurang bagus, moga-moga bisa dipahami lah. Nah, karena sebenarnya saya memahami ini tulisan saya di buku ajar ini kayaknya memang perlu banyak penyempurnaan ya. Tapi sedang saya lakukan penyempurnaan itu. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, monggo silahkan. Apapun saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti hasil recordingnya ketika sudah saya upload ke YouTube nanti akan saya bagikan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat beristirahat, selamat belajar.